kita bahas skill 18, di mana kita bisa membalik posisi subjek dan verb pada kalimat conditional atau kalimat pengandaian. Mesti ingatkan dulu ya sedikit mengenai kalimat pengandaian atau conditional sentences. Jadi, kalimat pengandaian itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa sesuatu itu akan terjadi apabila hal lain terjadi. Biasanya dalam bahasa Inggris, kalimat ini ditandai dengan kata if atau artinya jika. Itu ya, dalam bahasa Indonesia artinya jika. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. If you should arrive before 9, you just give me a call. Jadi kalau kamu datang sebelum jam 6, telepon saja aku, gitu ya. Yang kedua contohnya, I would help you if I were in a position to help. Kalimat ini bisa dibalik menjadi if I were in a position to help, I would help you. Ya, atau artinya kalau saya di posisi yang bisa membantu sih saya bisa bantu gitu. Kemudian yang ketiga contohnya adalah if I had taken more time, the result would have been better. Jadi kalau dia menggunakan waktunya lebih lama atau tidak berburu-buru, hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Itu ya. Jadi contohnya ada if di depan kalimatnya. Nah, contoh kalimat di atas itu adalah kalimat pengandaian tipe 1, 2, dan 3. Kalau kalian masih ingat, itu pelajaran-pelajaran yang ada di SMA yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, kalau kalian tidak familiar dengan materi tersebut, bisa kalian buka lagi buku-buku grammarnya ya, yang di SMA atau di website mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Pasti kalian mendapatkan materi-materi mengenai ini. Oke, kalimat conditional atau conditional sentences in type 1, 2, or 3. Oke, mungkin kalian berpikir ya, inversionnya di mana, Miss? Kok tadi tidak ada yang dibalik posisi subjek dan verbnya? Ya. Nah, inversion atau pergantian posisi subjek dan verbsnya akan terjadi apabila di kalimat pengandaian itu ada kata kerja bantu had, were, atau should. Ingat ya, hanya had, were, atau should. Dan apabila kata if-nya dihilangkan. Jadi, ada dua syarat. Yang pertama, harus menggunakan kata bantu di antara had, were, atau should, dan syarat yang kedua adalah if-nya dihilangkan. Jadi, kalau kata if-nya masih ada, maka posisi subjek dan verbnya itu tidak dibalik. Contohnya sebagai berikut. If I had taken more time, the results would have been better. Di kalimat ini ada kata had yang memungkinkan kata if-nya dihilangkan. Jadi, kalau if-nya dihilangkan, kalimatnya menjadi had he taken more time, the result would have been better. Gitu. Kedua, contohnya adalah I would help you if I were in a position to help. Ini juga sama karena ada kata were yang memungkinkan if-nya dihilangkan. Jadi kalimatnya akan menjadi I would help you were I in a position to help. Oke, dan yang terakhir di kalimat if you should arrive before 6, just give me a call. Di situ ada kata should sehingga kita bisa menghilangkan kata if-nya dan kalimatnya menjadi should you arrive before 6, just give me a call. Oke, nah begitu. Jadi ada if-nya dihilangkan baru subjek dan verbnya diinversikan atau dibalik, begitu ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini di kalimat yang terakhir kan ada should-nya ya. Nah, should di kalimat pengandaian ini bukan berarti seharusnya, artinya bukan seharusnya, melainkan seandainya. Jadi kalau diterjemahkan berdasarkan kalimat ini, jadi kita bisa mengatakan seandainya kamu nanti datang pukul 6, hubungi aku saja ya. Gitu.
Nah, jenis-jenis kalimat ini yang inversion dalam kalimat pengandaian itu memang agak jarang ditemukan di bahasa Inggris secara informal gitu, karena it is highly formal. Jadi biasanya kalau konteksnya sangat formal baru dipakai ini yang inversion atau pembalikan subjek dan verb dalam kata pengandaian gitu ya. Tapi kalian harus tahu bagaimana cara inversionnya karena ini bakal ada di TOEFL test biasanya. Dan berikut ini adalah contoh soal TOEFL yang berkaitan dengan inverted subject and verb in conditional. Pertanyaannya adalah the report would have been accepted bla 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 in checking its accuracy. Atau dalam bahasa Indonesianya kita artikan laporan itu pasti sudah diterima titik-titik dalam pemeriksaan akurasinya. Nah, titik-titik ini kita isi dengan kalimat pengandaian atau conditional. Di opsi A dan B kita lihat hanya A yang memiliki kata if. Jadi kata if yang menjadi ciri kalimat pengandaian. Akan tapi di opsi A ini elemennya tidak lengkap, hanya ada if dan more care saja. Verbnya belum ada, jadi kemungkinan besar yang menjadi jawabannya adalah C dan D karena terjadi inversion antara subjek dan verbnya. Terlebih lagi di sini ada kata had ya, yang menjadi salah satu syarat subjek dan verbnya bisa dibalik dalam kalimat pengandaian. Sekarang tinggal pilih C atau D nih. Seperti yang kita lihat nih di contoh dan bentuk inversion yang lainnya, kata kerja yang dikedepankan adalah kata kerja bantunya saja atau helping verbnya. Dan kata kerja setelahnya tetap ditaruh di belakang subjek. Dan di dalam soal ini helping verbnya adalah had, sehingga jawaban yang tepat di sini adalah D. Had more care being taken. Karena more care itu adalah subjeknya atau objeknya, sedangkan yang menjadi kata been taken gitu ya, kata kerja bantunya adalah had. Jadi hanya had yang dimajukan ke depan. Jadi jawabannya adalah D. So that's it about skill 18. Jadi skill 18 mengenai inverted subject dan verb dalam conditional sentence.